Renungan Hari Rabu 15 Desember 2021. Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan dengar. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 45 ayat 6b sampai 8, ayat 18, ayat 21b sampai 25. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudariku terkasih, sebuah kejadian yang menakjubkan selalu menarik perhatian massa. Saat ini menjelang kedatangan Tuhan, wilayah Indonesia bagian timur, Sulawesi dan NTT digencarkan dengan berita yang menghebohkan dan menakutkan, gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan tsunami 12 Desember 1992 masih membekas dalam ingatan khususnya masyarakat NTT. Pertanyaannya, apakah dunia sudah mau kiamat? Ada banjir bandang, tanah longsor, rob, penderitaan orang-orang di sekitar gunung berapi Semeru. Apa yang harus dikatakan dengan semua kejadian ini? Manusia harus berhenti sejenak dan bertanya diri, berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia yang semakin jauh mengandalkan kekuatannya harus rendah hati di hadapan Tuhan dan memohon pertolongannya. Saudara-saudariku terkasih, setelah peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, kabar tentang Yohanes Pembaptis mulai hilang dan yang semakin tenar dibicarakan di kalangan masyarakat Galilea dan sekitarnya adalah Yesus Kristus. Kabar sukacita ini membawa kekecewaan juga bagi Yohanes Pembaptis, karena Yesus tidak menunjukkan dirinya secara terang-terang bahwa Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dia adalah Mesias yang dipersiapkan kedatangannya oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Maka solusi yang disikapi adalah Ia memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang, ataukah haruskah kami menantikan seorang lain?" Nada pertanyaan Yohanes Pembaptis adalah, "Jika engkau sungguh-sungguh Mesias Putra Allah, mengapa engkau tidak menunjukkan tanda-tanda kemahakuasaan? Mengapa Allah hanya menunjukkan kelemah lembutan dan kasih sayang saja? Mengapa Allah tidak memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat jahat?" Saudara-saudariku, tanggapan Yesus terhadap pertanyaan dan pernyataan Yohanes Pembaptis adalah, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada mereka yang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jawaban Yesus terhadap 2 orang itu juga tidak jelas, menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias yang dinantikan, atau Dia adalah Putra Allah yang datang ke dunia. Jawaban Yesus ini mengajak Yohanes dan para muridnya agar datang dan berjumpa dengan Dia, datang dan mengalami karya agungnya, datang dan terlibat dalam karya dan mujizat-mujizatnya. Ia mengajak mereka untuk tinggalkan saat penantian dan datang
untuk berjumpa dengan Dia. Dan lebih dari itu adalah membuka diri untuk percaya bahwa zaman baru telah dibawa oleh Yesus. Penderitaan yang dialami oleh manusia telah dibinasakan, dikalahkan oleh kuasa keajaiban Allah melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Kejahatan manusia dikalahkan oleh kasih. Saat ini yang ditampilkan Yesus adalah zaman kemesiasan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas pewartaan Injil hari ini? Dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita juga berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti diungkapkan dalam hantaran di atas. Dalam situasi ini, kita tidak perlu kecewa seperti Yohanes Pembaptis. Kita tidak perlu menyuruh orang lain untuk datang dan bertanya kepada Yesus. Advent adalah kesempatan bagi kita untuk datang dan berkomunikasi dengan Yesus. Advent adalah saat melepaskan seluruh beban dan persoalan hidup kita. Kita pergunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mengundang Yesus hadir dan membebaskan kita dari suasana hidup yang terbebani oleh dosa, penyakit, dan kelemahan lain. Semoga Tuhan menjadi Immanuel bagi kita.